Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Kita masih di dalam tema pemenang kehidupan, dan kali ini kita memasuki seri kedua dari pemenang kehidupan, yaitu perbaharui hati, batin, dan roh kita. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap dari kita pasti tidak lepas dari dosa dan terseret oleh keinginan daging kita. Jatuh dalam dosa adalah manusiawi, tetapi jangan sampai kita hidup bergelimang dalam dosa. Karena ketika kita hidup bergelimang dalam dosa, itu merupakan pilihan atau keputusan yang kita ambil. Dosa menjadi dinding penghalang bagi Tuhan untuk menolong kita sampai kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh membawa pertobatan kita. Tuhan tidak ingin kehidupan kita anak-anaknya babak belur karena jeratan dan perangkap dosa. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi bukan berarti Daud kebal terhadap dosa. Daud juga mengalami babak belur akibat berbagai macam jeratan dosa dan kesalahan demi kesalahan yang dilakukannya, sampai pada akhirnya Daud bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Daud sempat terlena dalam kenyamanan kehidupan di istana, sehingga dia jatuh di dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Daud juga sempat dihasut oleh iblis untuk menghitung kekuatan pasukannya, meskipun sudah diingatkan dan ditentang oleh Yoab panglimanya, sehingga membuat Tuhan murka dan menghukum Daud karena Daud lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada Tuhan. Daud juga tidak memperhatikan kehidupan anak-anaknya dengan baik, sehingga dia tidak menyadari adanya benih-benih keserakahan, perpecahan, dan pemberontakan di dalam diri anak-anaknya. Daud terlalu sering berperang sampai kepada titik kelelahan dan tidak memperhatikan keadaan keluarganya termasuk rakyatnya, sehingga suatu saat kota Siklag diserang dan seluruh keluarganya serta juga keluarga pasukannya ditawan oleh musuh. Daud sempat dilempari oleh batu oleh anak buahnya yang menyalahkannya. Namun Daud tetap menguatkan imannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menyuruhnya untuk berperang, merebut kembali, mengambil kembali keluarganya, Daud tetap taat untuk melangkah, dan ini membuat pasukannya kembali mendukungnya. Daud juga harus menghadapi Saul, mertuanya, yang terus-menerus ingin membunuhnya seumur hidupnya. Tetapi Daud selalu menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan dia selalu melepaskan pengampunan kepada Saul. Daud mengalahkan Goliat di awal perjalanan rohaninya bersama Tuhan, sehingga pengalaman mengalahkan Goliat ini membantu menumbuhkan iman dan kepercayaan dan pengharapan Daud kepada Tuhan sepenuhnya. Dari kisah ini, kita bisa melihat bagaimana Daud memang babak belur akibat dosa dan dosa serta kesalahan demi kesalahan yang dilakukannya. Dan dia bukan hanya menanggung konsekuensi dari setiap dosa dan kesalahannya, tetapi dia juga dengan besar hati mau menerima hukuman tambahan dari Tuhan, karena dia tahu perbuatannya sangat mengecewakan hati Tuhan. Namun yang luar biasa adalah Daud tidak pernah sakit hati atau kecewa atau kepahitan kepada Tuhannya.
Daud tetap menjadi pemenang kehidupan atas dosa-dosa. Dikarenakan yang pertama, pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Daud bukan hanya bertobat dan meminta pengampunan dari Tuhan, tetapi dia juga dengan segenap hatinya memohon agar Tuhan membersihkan hatinya, memperbaharui batin dan rohnya dengan roh yang rela untuk diajar, dibimbing, dituntun, dan dididik oleh Tuhan. Kita bisa lihat dari firman Tuhan pada Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Poin yang kedua adalah Daud mengetahui bahwa sumber kejatuhannya karena dia kurang atau tidak waspada dalam menjaga hatinya dengan baik. Oleh sebab itu, dia juga berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan untuk senantiasa menjaga, menyelidiki, dan bahkan menguji hatinya, agar senantiasa mau rendah hati, taat, dan setia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Poin yang ketiga, Daud tahu bahwa Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Oleh sebab itu di akhir hayatnya, dia berseru di hadapan rakyatnya dan juga anaknya Salomo, agar Tuhan senantiasa menjaga kecenderungan hati mereka, agar senantiasa berpaut kepada Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang kepada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Poin keempat yang menjadikan Daud sebagai pemenang kehidupan atas segala dosa dan kesalahannya, yaitu di mana Daud mewariskan suatu pesan yang sangat luar biasa kepada Salomo untuk sungguh-sungguh mencari dan beribadah dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Karena inilah kunci sebagai pemenang kehidupan. Firman Tuhan dari 1 Tawarik
28 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan suatu rumah sebagai menjadi tempat yang kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Kita belajar dari kisah kehidupan Daud, di mana Tuhan tidak ingin anak-anaknya, yaitu kita semua babak belur, karena dosa dan kesalahan demi kesalahan yang terus-menerus kita lakukan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa memulihkan dan membawa kita kembali kepada rencananya dan tujuannya, serta kepada kemenangan atas semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita, selama kita datang berbalik kepadanya dengan membawa pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.